Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Muhammad Kosan dari program studi S1 Sistem Informasi. Eh, Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai proposal penelitian tugas akhir saya yang berjudul pengaruh persepsi kemudahan penggunaan ChatGPT terhadap prestasi akademik mahasiswa Gen Z atau generasi Z. Kenapa topik ini? Karena topik ini itu cerminan realitas kita setiap hari sebagai mahasiswa terutama Gen Z. Kita ada di era di mana kita ngerjain tugas itu gampang banget karena bantuan AI. Tapi di balik kemudahan AI ini muncul pertanyaan besar tentang kualitas intelektual kita atau gimana cara kita berpikir. Kita sebagai mahasiswa apakah benar-benar jadi lebih pintar atau justru sebaliknya? Nah, ini hal yang akan saya bahas di presentasi kali ini gitu. Kita masuk ke latar belakang. Ada hal yang menarik di lingkungan akademik kita saat ini. Jadi poin pertamanya adalah fenomena dominasi Gen AI atau generatif AI. Kita hidup di tengah arus teknologi di mana AI itu bukan lagi alat bantu, tapi udah jadi hal yang penting, elemen fundamental bagi kita, terutama mahasiswa, apalagi Gen Z, karena kita lahir di era ini sebagai digital natives. Penggunaan teknologi ini tuh sangat krusial, masif. Kita pakai AI ini untuk segala hal, mulai dari nyari ide, ngerjain tugas, or even curhat dan sebagainya macam. Lalu apa pemicunya? Kalau misalnya kita ambil dari teori adopsi teknologi, alasan utama kita kenapa begitu masifnya pakai ChatGPT atau AI yang kita bahas ini ChatGPT adalah faktor kemudahan penggunaan atau perceived ease of use atau PEOU. Nah, kenapa? Karena simple, tinggal ketik, langsung keluar jawaban, nggak perlu skill yang ribet, nggak perlu mikir banyak. Makanya ChatGPT ini daya tarik utamanya di situ. Nah, terus muncullah paradoks akademik yang ada di slide ini, ada dua sisi, yaitu secara subjektif dan juga objektif. Secara subjektif, mahasiswa merasa sangat terbantu. Kita lebih produktif, tugas cepat selesai, dan efisien. Iyalah. Tapi secara objektif, para ahli melihat resiko yang sangat besar. Kemudahan akses ini itu dikhawatirkan jadi pedang bermata dua yang akan memicu ketergantungan terhadap si mahasiswa atau over reliance. Nah, akibatnya motivasi kita sebagai mahasiswa untuk berpikir kritis dan memverifikasi jawaban atau informasi jadi menurun. Jadi kita jadi terlena. Makanya ini beresiko untuk kita memahami pemahaman materi yang sebenarnya. Jadi kita apakah benar-benar tahu atau sekedar tahu aja gitu. Apakah kemudahan yang ditawarkan ini juga meningkatkan prestasi kita atau justru sebenarnya perlahan-lahan menurunkannya gitu. Nah, kita masuk ke hmm, rumusan masalah dan juga tujuan. Nah, berangkat dari kegelisahan itu, fenomena tadi, saya merumuskan masalah ini ke dalam dua pertanyaan penelitian utama, yaitu tentang pengaruh nyata terhadap prestasi akademik. Saya mau nguji secara statistik apakah persepsi gampang dipakai ini benar-benar ngaruh terhadap prestasi akademik kita atau IPK kita,
apakah ada korelasi positif atau justru negatif. Nah, yang kedua itu tentang resiko ketergantungan. Saya coba ngegali apakah kemudahan tersebut memicu pola ketergantungan yang kemudian berdampak buruk untuk pada kualitas belajar kami mahasiswa gitu. Nah, tujuan penelitian pun ada dua, bukan cuman tahu, tapi saya juga mau nganalisis seberapa besar pengaruhnya. Saya mau tahu berapa besar angkanya gitu. Saya yang kedua saya juga pengen mengidentifikasi resiko ketergantungan akibat teknologi yang instan ini. Apakah ada pola penggunaan kita selama ini sudah mengarah ke level yang membahayakan masa depan, terutama di bidang akademis, atau kita masih menggunakan ini dalam batas wajar aja gitu. Lalu kita masuk ke landasan teori. Nah, eh kita masuk ke teorinya secara ilmiah. Saya menggunakan em, TAM atau Teknologi Acceptance Model oleh Davis pada tahun 1989. Teori ini mengatakan orang mau pakai teknologi karena dua hal, yaitu berguna, satu, yang kedua adalah merasa mudah. Tapi di penelitian ini saya spesifik mengambil fokus pada variabel kemudahannya saja. Nah, kenapa hanya di kemudahan? Karena riset terbaru menunjukkan bahwa Gen Z aspek kemudahan adalah gerbang utama bagi kami. Kita cenderung malas pakai teknologi yang ribet. Bukan cuma teknologi sebenarnya, semua yang ribet. Meskipun itu canggih, faktor gampang ini itu jadi kunci adopsi kita dalam memakai teknologi. Nah, untuk gap penelitian yang saya temukan dari tahun 2022 sampai 2025, mayoritas riset sebelumnya cuma fokus pada persepsi subjektif atau rasa puas pengguna. Mereka cuma nanya apakah kamu puas pakai ChatGPT dan sebagainya. Masih sangat jarang atau minim sekali penelitian yang berani menguji dampak negatifnya, yaitu hipotesis bahwa kemudahan justru bisa menjadi racun yang merusak hasil belajar objektif melalui mekanisme kemalasan berpikir tadi. Itu. Yang kedua ada hipotesis penelitian. Yang pertama itu ada berdasarkan kerangka teori yang telah dibuat. Ada hipotesis nol menyatakan kalau tidak ada pengaruh yang signifikan antara ChatGPT gampang dipakai terhadap prestasi akademik, yang dimana ini adalah kondisi netral, atau hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara persepsi kemudahan penggunaan ChatGPT terhadap prestasi akademik. Nah, penelitian ini saya lakukan untuk membuktikan apakah hipotesis alternatif tadi yang diterima, dan jika hipotesis alternatif tadi diterima, saya mau ngelihat arah pengaruhnya, apakah ke arah positif atau ke arah negatif. Positif adalah karena emang pure alat bantu, atau negatif karena ketergantungan, seperti itu. Lalu lanjut ke metodologi penelitian. Ini bagaimana cara saya membuktikannya adalah metode penelitian yang saya rancang. Pertama, pendekatannya saya menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory. Kenapa kuantitatif? Karena saya butuh data angka yang objektif untuk melihat hubungan sebab akibat dari kasus ini, bukan cuman opini atau perasaan responden semata. Nah, kedua itu populasi dan sampel. Subjek penelitian saya itu mahasiswa Gen Z. Tekniknya adalah purposive sampling, artinya saya tidak asal pilih, responden haruslah mahasiswa yang memang aktif menggunakan ChatGPT itu untuk keperluan akademik agar datanya valid dan juga relevan. Nah, ketiga, pengumpulan data akan saya sebarkan melalui kuesioner online atau G-form dengan skala Likert 1-5. Saya akan mengukur persepsi mereka tentang kemudahan aplikasi
dan mengkorelasikannya dengan data prestasi akademik mereka. Nah, terakhir analisis data mentahnya akan saya olah menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan Microsoft Excel. Metode ini akan menunjukkan berapa kuatnya variabel kemudahan memprediksi naik turunnya prestasi akademik mahasiswa. Seperti itu. Sebagai penutup, sangat besar harapan saya penelitian ini nantinya bisa memberikan manfaat praktis bagi kampus, bagi dosen, bagi kita semua. Ini bisa jadi masukan untuk membuat metode evaluasi yang lebih baik, terutama di bidang akademik, yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan copy paste AI. Bagi kita mahasiswa, semoga hasil ini jadi pengingat atau self reminder kita agar kita memposisikan AI atau ChatGPT sebagai partner diskusi aja, alat bantu, bukan joki tugas atau benar-benar ngerjain full by AI, karena pada akhirnya teknologi harusnya memberdayakan kita, bukan memperdaya kita gitu. Jadi mungkin sekian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak yang kurang atau kesalahan atau bahkan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.